Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan pemrosesan paralel. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan diskusi kita yang berkaitan tentang konsep dasar pemrosesan paralel. Pada minggu lalu, sedikit saya sampaikan mengenai pemrosesan paralel. Kenapa kita menggunakan pemrosesan paralel? Dan pemrosesan paralel itu untuk siapa saja dan untuk apa? Nah, kita lanjutkan diskusi kita. Saya sedikit akan mengulang dari minggu lalu. Ya. Pengertian dari pemrosesan paralel secara definisi ilmiah itu adalah menurut Alan Gottlieb dan George S. Almasi tahun 1989 itu merupakan suatu bentuk komputasi di mana kalkulasi-kalkulasi atau komputasi itu diproses secara bersamaan. Definisi lain di sini yaitu menyelesaikan sebuah masalah lebih cepat dengan memanfaatkan banyak prosesor. Nah, menurut Wikipedia, penggunaan secara bersamaan ini akan lebih dari satu prosesor untuk mengeksekusi sebuah program. Nah, ini beberapa definisi ilmiah dari pemrosesan paralel. Nah, apa sebetulnya paralel computing? Secara tradisional, software itu ditulis berdasarkan serial komputasi. Ya. Jadi, sebuah program ini dia dijalankan di sebuah prosesor secara serial. Jadi, si komputasi serial ini dijalankan pada komputer tunggal dengan satu CPU. Kita lihat di gambar ini bahwa setiap permasalahan di sini dia akan dibagi berdasarkan instruksinya. Ya. Jadi di sini masalah dipecahkan dalam serangkaian instruksi yang dieksekusi secara berurutan. Satu instruksi dalam satu waktu. Kemudian instruksi ini akan dieksekusi satu persatu setelah yang lainnya itu selesai. Sehingga dalam satu waktu tersebut ini hanya satu instruksi yang akan dieksekusi. Only one instruction may execute at any moment in time. Kita harus tahu latar belakang dari komputasi tradisional, bahwa komputer itu tidak bisa sebetulnya memproses sebuah problem secara bersamaan. Nah, apa sebetulnya di sini parallel computing? In the simple sense, a parallel computing is the simultaneous use of multiple compute resources to solve a computational problem. Nah, secara sederhana, parallel komputer ini merupakan penggunaan secara simultan. Jadi secara simultan, multiple compute resource, sumber-sumber dengan menggunakan sumber-sumber yang banyak gitu ya, untuk menyelesaikan permasalahan komputasi. Permasalahan ini akan dijalankan menggunakan banyak CPU. Kemudian masalahnya itu akan dipecah menjadi bagian yang dapat dikerjakan secara bersamaan. Kemudian setiap bagian nanti akan dipecah lagi menjadi serangkaian instruksi secara berurutan. Dan instruksi setiap bagian dieksekusi secara simultan oleh CPU yang berbeda. Nah, kalau kita lihat di sini, ada sebuah permasalahan. Di sini ada problem yang besar. Problem ini dia akan dibagi menjadi beberapa bagian. Dibagi menjadi beberapa bagian yang nantinya akan didistribusikan ke beberapa CPU untuk diselesaikan permasalahan tersebut. Makanya di sini a problem is broken into discrete part that can be solved concurrently. Jadi permasalahan itu dipecah beberapa bagian, kemudian diselesaikan secara konkuren. Konkuren ini dalam satu waktu. Jadi ini dibagi menjadi beberapa bagian, diselesaikan beberapa CPU dalam satu waktu. Nah, di sini ada model distribusi paralel computing. Model distribusi paralel computing di sini, ini ada suatu permasalahan. Di atas ini adalah sebuah problem. Problem ini nanti kalau kita menerapkan paralel computing itu di dalam distribusi,
terdistribusi, komputasi terdistribusi, ini akan dibagi menjadi permasalahan-permasalahan kecil. Ya, misalkan di sini ada permasalahan perhitungan yang besar ya. Misalkan ada 1 tambah 1. Ini anggap saja ini sebuah problem. 2 min 1, 2 plus 2. Nah, ini nanti oleh master di dalam komputer paralel itu dia mempunyai master prosesor. Jadi oleh master prosesor CPU-nya atau CPU itu nanti akan dipecah menjadi beberapa bagian. Misalkan di sini untuk 1 plus 1 menyelesaikan komputasi 1 plus 1, maka dia akan dipecah ke beberapa worker atau komputer worker ya. Nanti setelah ini selesai, setelah dipecah, maka dikerjakan berdasarkan instruksinya, hasilnya nanti dia akan dikembalikan lagi ke master computing. Jadi hasilnya itu akan sewaktu-waktu apabila si master ini meminta, maka dia sudah siap komputer workernya ini. Nah, ini salah satu distributed parallel computing. Jadi kalau kita gambarkan paralel komputasi ini lebih kepada CPU ya. Jadi ada yang satu komputer memiliki beberapa CPU, kemudian ada yang dimodelkan seperti ini, distributed parallel computing. Jadi artinya dari satu PC itu yang terdiri dari kemampuannya dia memiliki beberapa core yang saling terhubung dengan network, jaringan terdistribusi. Nah, sekarang parallel computing resources. Parallel computing resources atau sumber-sumber paralel komputasi, ya, ini merupakan yang pertama, sumber daya komputasi dapat mencakup antara lain di dalam paralel komputasi, yaitu satu komputer dengan banyak prosesor, a single computer with multiple processor. Yang kedua, a single computer with multiple processors. Ya, artinya satu komputer dengan prosesor multiple dan beberapa sumber daya komputer khusus. Misalkan ada penambahan GPU, FPGA, ya, dan lain sebagainya. Kemudian sejumlah komputer yang saling terhubung melalui jaringan, seperti distribusi komputer paralel tadi, atau kombinasi antara keduanya. Jadi resource dari komputasi paralel ini ada beberapa ini, ada 4 ya. Pertama, satu komputer dengan banyak prosesor, kemudian satu komputer dengan prosesor multiple dan beberapa sumber daya komputer khusus. Nah, sejumlah komputer yang terhubung melalui jaringan, lalu ada kombinasi keduanya. Nah, kalau kita asumsikan bahwa komputer kita saat ini sebetulnya sudah menerapkan paralel komputasi. Dia memiliki beberapa core. Hanya saja problem yang dapat dipecahkan di dalam komputer kita itu memang problem-problem yang terbatas, bukan yang problemnya skala besar. Apakah kita ingin menyelesaikan misalkan perhitungan atau kita ingin men-generate sebuah program. Kalau kita menggunakan komputer biasa, dia akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi kita harus menyesuaikan permasalahan apa yang akan diselesaikan dengan resource yang ada. Parallel computing, the computational problem, permasalahan komputasional. The computational problem usually demonstrates characteristics such as the ability to be. Nah, jadi masalah komputasi itu biasanya menunjukkan karakteristik seperti kemampuan untuk memecah menjadi beberapa pekerjaan diskrit. Jadi broken apart itu memecah ke dalam potongan-potongan diskrit, pekerjaan yang bisa dipecahkan secara bersamaan. Kemudian mengeksekusi, menjalankan beberapa instruksi program setiap saat. Lalu di situ menyelesaikan dalam waktu yang
lebih singkat dengan beberapa sumber daya komputasi dibandingkan dengan sumber komputasi tunggal. Jadi hal ini kalau kita berbicara komputasi paralel, kita tentunya harus menyesuaikan resource dengan problem yang akan diselesaikan. Kita memodelkan sebuah cloud atau kita memodelkan ocean misalkan ya, lautan, itu tidak bisa dimodelkan dengan menggunakan komputer skala biasa seperti kita. Walaupun core inti dari komputer kita itu memiliki core yang banyak. Itu perlu beberapa resource yang besar. Lalu di situ parallel computing, what for? Untuk apa parallel computing itu? Jadi parallel computing ini merupakan sebuah evolusi dari komputer serial yang mencoba untuk meniru apa yang selalu menjadi keadaan di dunia alam. Jadi banyak peristiwa kompleks dan saling terkait yang terjadi pada saat bersamaan, namun dalam urutan tertentu. Sebagai contoh misalkan planetary, ya, orbit dari planet, dari galaksi, kemudian model ocean, cuaca, tectonic plate. Hal itu kan peristiwa yang kompleks tapi saling terkait. Hal ini tidak bisa dimodelkan dengan komputer tunggal, komputer yang sederhana, tetapi perlu pemrosesan yang lebih besar supaya pemodelan itu benar-benar real. Selanjutnya, parallel computing what for? Yang kedua, untuk apa paralel komputasi? Secara tradisional, parallel computing ini telah dianggap sebagai ujung komputasi yang tertinggi dan telah termotivasi oleh simulasi numerik dari sistem kompleks dan masalah tantangan besar seperti cuaca, climate, reaksi nuklir, kemudian biologi, geological seismic activity, dan lain sebagainya. Nah, sekarang saat ini aplikasi komersial itu memberikan kekuatan pendorong yang sama atau lebih besar dalam pengembangan komputer yang lebih cepat. Nah, aplikasi ini memerlukan pengolahan data dalam jumlah besar dengan cara yang canggih. Contoh aplikasi ini meliputi parallel databases, data mining, oil exploration, web search engine, dan seterusnya. Nah, pada akhirnya, ultimately, parallel computing is an attempt to maximize the infinite but seemingly scarcely commodity call time. Jadi pada akhirnya komputasi paralel ini adalah usaha untuk memaksimalkan komoditas tak terbatas namun tampaknya langka yang disebut dengan waktu. Untuk mengatasi hal semacam itu kan perlu waktu yang cepat supaya ketika kita memprediksi itu juga lebih akurat. Misalkan prediksi cuaca ya, kita tidak bisa sembarangan mengatakan bahwa nanti hujan. Nah, itu kan perlu perhitungan yang besar, problem permasalahan komputasinya. Kita ambil contoh oceanographer pada Oregon State University. Dia akan mensimulasikan secara numerik sirkulasi global pada samudra dengan membagi laut sebagai berikut. Pertama, 4096 dari timur ke barat, 1024 dari utara ke selatan. Dia membagi ya, kita akan membagi laut semacam ini, 12 lapisan laut. Nah, berarti di sini butuh 4096 dikalikan 1024 dikalikan 12. Ini hasilnya akan kurang lebih 50 juta pembagian permasalahan. Jika setiap bagian iterasi butuh 10 menit dengan 30 miliar kalkulasi floating point, maka perlu komputer extremely high speed. Nah, jadi dibutuhkan untuk memproses pemodelan semacam ini, mensimulasikan proses dari pemodelan ini, dia membutuhkan high speed extremely dengan 30 miliar kalkulasi floating point yang ini tidak akan bisa diolah oleh
mikroprosesor biasa. Artinya apa? Di mana floating point ini merupakan bilangan titik mengambang, ya kan? Bilangan titik mengambang, di mana sebuah format bilangan yang dapat digunakan untuk merepresentasikan sebuah nilai yang sangat besar atau sangat kecil. Jadi bilangan ini, kalau kita bicara floating point, ini direpresentasikan menjadi dua bagian, yaitu bagian mantisa dan bagian eksponen. Jadi bagian mantisa ini akan menentukan digit dalam angka-angka tersebut. Jadi cukup harus menggunakan extremely high speed. Karena kebanyakan CPU ataupun mikroprosesor itu tidak akan mampu, ya, tidak mendukung secara langsung operasi terhadap bilangan floating ini. Karena apa? Karena mikroprosesor ataupun prosesor itu hanya memiliki unit aritmetika dan logika yang beroperasi berdasarkan bilangan bulat, integer saja. Nah, sekarang kenapa kita harus menggunakan parallel computing? This is a legitimate question. Nah, ini pertanyaan yang memiliki legitimasi, yaitu parallel computing itu adalah aspek kompleks. Ya, kalau kita berbicara komputasi paralel, kita sudah berbicara kompleks, karena nanti akan berkaitan dengan problem, kemudian berkaitan dengan waktu penyelesaian, ya, scalability, kemudian granularity, dan lain sebagainya. Nah, alasan yang mendasar untuk penggunaan paralel komputasi ini, ya, di sini adalah untuk menghemat waktu, ya, untuk menghemat waktu, kemudian menyelesaikan permasalahan yang besar dan menyediakan konkurensi. Konkurensi ini artinya apa? Dia melakukan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Ini kalau komputer paralel, dia benar-benar konkuren. Berbeda kalau multitasking atau multi-threading. Ya, multitasking itu kan memang pekerjaannya seolah-olah tas yang dikerjakan itu seolah-olah bersama, tetapi itu ada yang namanya scheduling, ya, scheduling. Jadi seolah-olah dia bekerja bersama. Nah, sekarang alasan lain dari kenapa menggunakan komputer paralel, ya, itu adalah mengambil keuntungan dari sumber daya non-lokal, taking advantage of non-local resources using available, ya. Jadi, ya, dia mengambil keuntungan dari sumber daya non-lokal menggunakan sumber daya komputasi yang tersedia di jaringan area luas, wide area network, ya, atau bahkan internet saat sumber daya komputasi lokal itu sedang tidak ada. Artinya apa? Dengan menggunakan komputasi paralel, ya, artinya kalau kita berbicara semacam ini berkaitan dengan sumber daya non-lokal, kita bisa menggunakan sumber daya yang lain dari komputer yang lain. Kalau hal itu model dari komputernya ini dimodelkan secara terdistribusi. Nah, ketika si prosesor satu atau komputer satu itu memorinya kurang, ya, memorinya kurang, sehingga dia tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dalam waktu yang cepat, maka dia bisa mengambil memori dari komputer yang lain jika dalam prosesnya tersebut istilahnya dia komputer yang lain tadi mengizinkan untuk menggunakan memorinya. Ya. Yang kedua adalah penghematan biaya, yaitu menggunakan beberapa sumber komputasi yang murah daripada membayar waktu di superkomputer.
Jadi superkomputer dengan paralel komputer itu berbeda. Superkomputer memang benar-benar satu komputer dia memiliki kemampuan yang besar, yang namanya superkomputer. Kemudian mengatasi kendala memori. Komputer tunggal memiliki sumber daya memori yang sangat terbatas. Untuk masalah besar itu menggunakan kenangan beberapa komputer bisa mengatasi kendala ini. Kemudian ada lagi di sini kenapa kita menggunakan paralel komputasi, yaitu pengaruh penambahan densitas prosesor. Itu karena ada kerapatan prosesor, kemudian ada densitas power, ya, membatasi performa prosesor serial, kemudian adanya efek revolusi prosesor. Nah, itu tadi beberapa dari kenapa kita menggunakan paralel komputer. Nah, batasan-batasan dari serial computing, limit to serial computing, limit to serial computing. Jadi batasan untuk komputasi serial itu adalah alasan fisik dan praktis. Ini akan menimbulkan kendala yang signifikan untuk sekedar membangun komputer serial yang lebih cepat. Lalu ada transmission speed, kecepatan transmisi. Nah, di sini kecepatan komputer serial secara langsung itu akan bergantung pada seberapa cepat data itu dapat bergerak melalui perangkat keras. Nah, di situ ada batas atau absolute limit. Ya. Nah, batas absolute ini adalah kecepatan cahaya, ya, 30 cm per nanosecond, dan batas transmisi kawat, ya. Di situ kawat tembaga 9 cm per nanosecond. Jadi kecepatan yang meningkat ini akan memerlukan pendekatan elemen pemrosesan. Lalu di situ ada limit to miniaturization. Artinya teknologi prosesor ini akan memungkinkan peningkatan jumlah transistor untuk ditempatkan pada sebuah chip. Namun bahkan dengan komponen tingkat molekul atau atomik, di situ batas akan tercapai pada bagaimana komponen kecil itu dapat terbentuk. Nah, di situ ada economic limitation, keterbatasan ekonomi. Jadi semakin mahal untuk membuat sebuah prosesor tunggal lebih cepat, kemudian menggunakan sejumlah besar prosesor komoditas yang cukup cepat untuk mencapai kinerja yang sama. Ini batasan-batasan dari serial komputasi. Nah, di masa depan, selama 10 terakhir, tren yang ditunjukkan oleh jaringan ini yang lebih cepat adalah sistem terdistribusi dan arsitektur komputer multiprosesor. Bahkan di tingkat desktop, dengan jelas menunjukkan bahwa paralelisme adalah masa depan komputasi. Jadi ini akan menjadi multibentuk yang mencampur solusi tujuan umum PC kita, ya, dan solusi yang sangat spesial seperti IBM, ClearSpeed, GPU dari Nvidia. Ya. Anda bisa mungkin ke depannya selain komputer paralel bisa ada berkembangnya kuantum komputasi, komputer kuantum. Jadi komputer kuantum di sini sebuah alat hitung, ya, yang menggunakan sebuah fenomena mekanika kuantum, misalnya superposisi dan keterkaitan untuk melakukan operasi data, ya. Itu kalau komputer kuantum.
Kalau kita berbicara kuantum komputer, tentu akan berbeda di sini. Kalau komputer biasa, kita menggunakan hitungan bit. Jumlah data itu dihitung berdasarkan bit, sedangkan kalau kita menggunakan komputer kuantum, hal ini dilakukan dengan qubit. Ya. Jadi sifatnya hampir sama dari seperti partikel ya. Jadi sifat kuantum ini adalah dari partikel yang dapat digunakan untuk mewakili data dan struktur data. Nah, ini perkembangan dari future komputer selain paralel komputasi. Who and what? Nah, ini sudah disinggung minggu lalu. Ya. Anda silahkan melihat top 500.org ini menyediakan statistik dari penggunaan komputer paralel. Ya. Jadi di sini Anda bisa melihat beberapa sampel dan statistik dari penggunaan paralel komputasi. Jadi penggunaan ini tidak spesifik, not specific, ya, is by default the large application. Jadi banyak aplikasi. Nah, di sini ya, who's doing parallel computing. Di situ ada akademik, ya, pengklasifikasian, pemerintah, industri, researcher, vendor, dan lain sebagainya. Nah, yang terbanyak kalau kita lihat di sini, what are they using it for? Untuk apa? Ini ada berdasarkan statistiknya. Nah, ini not specific. Aerospace itu juga menggunakan paralel. Yang paling banyak adalah not specific. Anda bisa cek data terbarunya di sini. Not specific itu berada di industri ya, 50% lebih. Nah, ini yang kalau Anda harus tahu di sini, high performance computing, HPC. Jadi ada floating point operation, usually double the precision unless noted. Flop per s, floating point operations per second, byte size of data, typical size of million, billion, trillion. Jadi yang terbanyak dari mega, sekarang tera, peta, exa, zeta, yota. Nah, saat ini current fastest public machine itu masih sampai petaflop, 4,7 petaflop per second. Artinya dia satuannya floating point operation, dia mengoperasikan dalam bentuk floating ya, per second bisa menghitung 4,7 peta floating point per second. Jadi sudah cepat sekali nih. Ini yang paling cepat saat ini. Walaupun ada satuan-satuan di atasnya. Ini kecepatan ini high performance computing yang diolah oleh paralel komputasi. Nah, berbicara komputasi paralel, ini tak lepas dari densitas prosesor. Jadi di sini mikroprosesor akan menjadi semakin kecil, semakin padat, dan semakin handal. Hal ini berkaitan dengan hukum Moore. Hukum Moore mengatakan bahwa kepadatan atau densitas mikroprosesor itu meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan. Artinya apa? Artinya di sini jumlah transistor pada mikroprosesor itu akan bertambah 2 kali lebih banyak setiap 1,5 tahun. Dan biayanya produksi akan meningkat. Nah, konsep dari prosesor komputasi paralel ini sebetulnya karena kejenuhan dari hukum Moore ini. Nah, hukum Moore ini ternyata dari tahun ke tahun
ketika mikroprosesor itu rapat, kepadatan densitas mikroprosesor itu meningkat, ini performanya tidak semakin cepat, tetapi malah semakin landai, tidak meningkat secara eksponen ya, tetapi dia semakin sampai ke titik jenuh sehingga dia stagnan, lurus saja. Nah, di sini tren berdasarkan hukum Moore. Ya, mikroprosesor itu akan menjadi lebih kecil, lebih rapat, dan lebih powerful. Itu berdasarkan hukum Moore. Nah, ya kan, mulai dari mikroprosesor tahun tipe 4004, 8080 sampai mikro yang tahun 2000 dia akan meningkat. Tapi kenyataannya mikroprosesor ini tidak semakin meningkat seperti ini kecepatannya, akan malah semakin landai, lurus, stagnan. Nah, di sini ada perkembangan ukuran transistor tahun 2000 sampai 2020. Nah, di sini dari 130 nanometer sampai terus sampai kecil. Nah, ini performance VS VEX 11780. Setelah 22% per years ya, dia akan meningkat, tapi semakin stagnan, dia lurus saja, tidaklah meningkat vertikal. Nah, ini kecepatan berdasarkan evolusi komputer power. Jadi di situ kecepatannya akan semakin tinggi di situ ya. Naik, ini ada tren tahun 95, 85, 75, 65 dan seterusnya. Nah, ini transistor mikroprosesor per clock. Yang merah itu adalah transistor. Yang merah itu adalah frekuensi. Kalau kita berbicara frekuensi, berarti kita berbicara tentang kecepatan proses dari prosesor tersebut. Transistor, prosesor itu kan terdiri dari transistor, kerapatan transistor ya. Jadi di sana dia akan semakin meningkat frekuensinya, ini akan semakin, sebetulnya ini dari tahun ke tahun. Ketika transistor itu ditambah, ya, jumlahnya mikroprosesor itu ditambah, maka frekuensinya itu akan semakin tetap, malah semakin tetap, tidak ikut naik, ya, semakin landai, lurus, stabil seperti itu. Makanya muncullah sebuah konsep paralel komputer. Nah, di sini ditunjukkan perbandingan prosesor mikrokomputer populer mulai tahun 99 sampai 2006. Ya, clock speed. Nah, ini jumlah transistornya yang di sebelah kanan ini, ya, 230 juta transistor clock speednya. Nah, ini dual core. Ya, Intel Pentium menciptakan dual core. Dia memiliki 2 inti. 2 inti di mana tiap core-nya dia memiliki kecepatan 3,2 GHz. Hanya saja ini kalau ada lagi, dia kecepatan ini sebetulnya ya sampai, ya, ini kita bicara mikroprosesor yang saat ini ada ya, bukan paralel ya. Kecepatannya ini stagnan di sini. Kalau nggak 3,2 GHz, makanya diciptakan ini ya, dual core seperti ini ya, supaya prosesnya lebih cepat. Tuh, transistor.
Nah, kemudian ada isu manufaktur, membatasi performansi. Biaya manufaktur dan yield problem, membatasi kerakatan ini. Nah, tadi ini ya, transistor ini ya. Kita ulangi. Jadi kecepatan kerja prosesor ini biasanya ditentukan oleh kecepatan clock dari kontrol unitnya. Contohnya, jika prosesor memiliki frekuensi 350 MHz, ya, berarti kecepatan pemrosesan tersebut, satu instruksinya itu bisa saja T sama dengan 1/F. Jadi di situ 1/350 kali 10 pangkat 6 Hz. Jadi sekitar 0,286 kali 10 pangkat min 8 detik. Sebagai contoh, misalkan di situ untuk sebuah CPU yang memiliki kecepatan 2000 MHz atau 2 GHz memiliki faktor pengali 10, yang berarti kecepatan CPU tersebut itu berdetak 10 kali untuk setiap siklusnya, untuk setiap detak CPU. Untuk setiap detak CPU, prosesor akan dapat mengeksekusi satu mikrokode atau lebih. Jadi faktor yang mempengaruhi kinerja CPU di sini itu adalah kecepatan clock CPU. Salah satu ukuran untuk mengukur kinerja pemrosesan CPU itu adalah kecepatan clock CPU-nya, yang diukur dengan menggunakan megahertz ataupun gigahertz. Jadi semakin tinggi angkanya, maka semakin banyak instruksi yang dapat diproses per detiknya daripada CPU yang sama tapi memiliki kecepatan clock CPU yang lebih rendah angkanya. Misalkan kalau kita bandingkan, misalkan kita mempunyai prosesor Intel Pentium 4, dia berjalan pada 3 GHz frekuensinya. Itu akan lebih cepat dalam mengeksekusi instruksi daripada prosesor Intel Pentium 4 yang berjalan pada kecepatan 2 GHz. Itu yang menjadi perbandingan dari kecepatan sebuah prosesor. Nah, ini yang tadi ya. Cost of semiconductor factory in million dari 1995 dolar, dia akan meningkat biaya manufakturnya akan meningkat dari tahun ke tahun. What percentage of the chip are usable? Misalkan cell processor PS3 itu sold with 7 out and 8 onto improved yield. Nah, ini saya rasa berkaitan tentang power integrated circuit tadi. Jadi static power consumption. Ya, kalau kita berbicara power di sini, static power berarti arus kali tegangan. Skala dengan number transistor berkaitan dengan jumlah transistor. Jadi semakin banyak transistor di sana, maka tegangan power daya yang dibutuhkan akan semakin besar. To reduce, yaitu power gating. Ada lagi di sini maka dikembangkan sebuah dinamik energi atau dynamic power. Jadi dinamik energi di sini itu transistor switch from 0 lebih besar sama dengan 1 atau 1 lebih besar 0.
Jadi di sini dynamic energy ini adalah setengah kali capacitive load kali voltage kuadrat. Sedangkan dynamic power itu setengah kali capacitive load kali voltage kuadrat kali frekuensi switch. Reducing clock rate reduce power, jadi not energy. Nah, dia akan mengurangi clock rate-nya, akan mereduksi clock rate untuk mereduksi power itu dia akan mereduksi clock rate-nya. Jadi bukan mereduksi energinya. Komputer-komputer saat ini kan sudah seperti itu. Jadi dia ketika misalkan HP ya, ketika dia tidak dipakai dalam waktu ya tertentu, maka dia akan layarnya akan mati, black screen misalkan ya. Nah, itu akan menghemat energi, tidak on terus. Jadi itu yang dinamakan dynamic power atau dynamic energy. Sebagai contoh di sini, ya, beberapa mikroprosesor saat ini dirancang untuk memiliki voltage yang dapat diatur, sehingga pengurangan 15% voltage dapat menghasilkan pengurangan 15% frekuensi. Nah, sekarang apa dampaknya terhadap kekuatan dinamisnya? Nah, sebagai contoh, sekarang apa dampak on dynamic power? Ini bisa dihitung dengan seperti ini. Power new, ya, tadi nilainya berapa? 15%, misalkan sebuah tegangan kali 0,85 kuadrat. Ya, power on voltage kuadrat kali frekuensi switch. Nah, maka dari itu dia akan mereduksi kira-kira 60% dari power aslinya, energi aslinya. Ya kan? Nah, di situ seiring kita dari misalkan kita ini berpindah dari satu proses ke proses berikutnya, kenaikan jumlah transistor, switching, dan frekuensi yang mereka pakai itu akan mendominasi penurunan kapasitansi dan voltage beban yang menyebabkan pertumbuhan kenaikan daya konsumsi daya keseluruhannya dan energi. Jadi mikroprosesor ini akan pertama mengkonsumsi 1/10 watt, sedangkan 3,5 GHz Pentium 4 Extreme Edition itu mengkonsumsi 135 watt. Hal ini bisa dikurangi dengan mengurangi frekuensi voltage-nya dan clock atau instruksi tingkat instruksinya ya. Bisa diminimalisir dengan seperti itu. Di sini densitas power itu membatasi performansi prosesor serial. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini, high performance serial processor was power. Jadi prosesor serial kinerja yang lebih tinggi pada prosesor serial itu akan membuang banyak power, daya ya, untuk yang model serial. More transistor but not faster serial processor. Jadi lebih banyak banyak transistor ini tidak akan mempercepat prosesor serial. Concurrent system are more power efficient. Sistem yang konkuren itu akan lebih mengefisiensikan power daya. Jadi dengan menambahkan frekuensi, menambahkan supply voltage atau yang disebut dengan cubic effect ya. Increasing core, increasing capacitance but only linearly. Save power by lowering clock speed, dengan untuk menghemat power daya dengan merendahkan kecepatan clocknya. Nah, seperti itu.
Nah, di sini ada revolusi di prosesor. Nah, yang biru ini merupakan jumlah transistor. Transistor dia akan semakin banyak densitasnya, ya. Artinya apa? Chip density is continuing increase every 2 tahun. Jadi setiap 2 tahun transistor ini akan semakin rapat. Tetapi kecepatannya atau frekuensi yang berkaitan dengan kecepatan, ya, kecepatan prosesornya akan semakin menurun atau stagnan. Meskipun prosesor itu ditambah kerapatan transistornya, maka kecepatannya akan tetap seperti itu aja. Misalkan ada 1 juta transistor, maka kecepatannya di situ dia hanya 2 GHz. Makanya dengan pengembangan yang saat ini ada, muncullah komputer-komputer seperti dual core to duo, kemudian ada i3, ya, core i3, core i7, core i5, dan seterusnya. Itu kan ada beberapa core, cuma setiap core-nya itu memiliki kerapatan tertentu. Sehingga itulah model dari paralel komputer yang akan dikembangkan ke depan. Karena dengan satu core, meskipun dia memiliki banyak transistor, ya, kepadatannya sama, maka ternyata kecepatannya itu tidak meningkat. Bahkan akan semakin turun atau stagnan di sana. Nah, kemudian di sini power, berkaitan dengan power. Semakin meningkat tension, maka powernya akan semakin melemah. Dayanya akan semakin membutuhkan daya yang besar. Nah, kemudian perkembangan revolusi dari prosesor sendiri, core, berkaitan dengan core. Core di sini, core-nya akan semakin naik. Kalau sebelumnya, komputer-komputer sebelumnya itu hanya menggunakan satu core dengan beberapa juta transistor di dalamnya, maka di sini perkembangannya adalah core-nya akan semakin besar. Power is under control, no longer growing. Itu power pun dia tidak akan terkendali dengan semakin tingginya transistor. Nah, sekarang seberapa cepat komputer serial? Data itu harus menempuh jarak tertentu yang disebut dengan R. Ya, R sama dengan 0,3 mm untuk mencapai prosesor. Nah, untuk mendapatkan satu data elemen per cycle, itu berarti 10 pangkat 12 kali per second pada kecepatan cahaya, di mana C itu adalah 3 kali 108 mili per second, hingga R kurang dari C per 1012 itu sebesar 0,3 mm. Dengan seperti ini, maka tidak ada pilihan lain kecuali dengan menggunakan parallelism. Terabyte sequential machine dengan mesin sequential hanya sebatas 1 teraflop per second saja. Bagaimana kalau yang problemnya yang besar? Ini maksimal. Ini maksimal dalam pemrosesan di dalam cepatnya komputer serial. Yaitu dengan cara pilihan lain, yaitu dengan menggunakan komputer paralel. Nah, keunggulan dari penggunaan pemrosesan paralel ini adalah menghemat waktu dan biaya. Kemudian penggunaan lebih dari satu sumber daya untuk satu tugas dapat mempercepat pekerjaan yang berpotensi mengurangi biaya.
komputer cluster itu dapat dibangun dengan komponen komoditas dengan harga murah. Kemudian ada selanjutnya yaitu mampu mengerjakan tugas yang lebih berat. Banyak tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh komputer tunggal dengan memori terbatas, tapi dengan komputer paralel dia akan mampu diselesaikan dengan lebih cepat. Kemudian menyediakan konkurensi. Sumber daya paralel mampu mengerjakan banyak hal. Kemudian ada lagi mampu menggunakan sumber daya non-lokal, menggunakan jaringan internet. Contohnya di sini point C, SETI at home, folding at home. Nah, ini contoh-contoh dari aplikasi penerapan pemrosesan paralel. Yang pertama point C, silahkan diakses di situ. point.c.berkeley.edu itu salah satu komputasi paralel. Ada lagi SETI at home dan lain sebagainya. Jadi ada hukum Moore itu reinterpreted penggambaran dari kesimpulan dari hukum Moore di sini adalah number of core per chip will double every 2 tahun. Jadi setiap core, jumlah core itu akan setiap chipnya itu akan naik 2 kali lipat setiap tahun. Clock speed will not increase. Meskipun begitu, kecepatan ini tidak akan bertambah. Bahkan kecepatannya akan cenderung menurun, possibly decrease. Ya. Lalu ada need to deal with system. Jadi di situ adanya perlu penanganan dengan sistem yang memiliki konkurensi jutaan thread ya. Jadi kemudian perlu penanganan dengan intra-chip parallelism. Jadi perlu penanganan ketika kita ingin menyelesaikan problem yang besar. Apakah problem tersebut cukup diselesaikan dengan prosesor yang kita punya atau membutuhkan pemecahan masalah dengan prosesor yang lain. Nah, itu perlu penanganan semacam itu. Baik, terima kasih untuk kali ini. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan didiskusikan di forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.